Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali dengan saya, Narwin, dalam acara talk show peran Kementerian Agama dan Dinas P3A P2KB untuk mencegah pernikahan usia anak dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama saya perkenalkan Ibu Nurliana SSIT MM. Beliau adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3A P2KB Kabupaten Tanah Bumbu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ishak MM. Beliau adalah PLT Kasih Bimas Islam sekaligus Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan berbincang Bapak Ibu terkait dengan stunting di Tanah Bumbu, khususnya dalam upaya kita untuk mencegah, yakni melalui pencegahan pernikahan usia anak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami hari ini di sini. Nah, yang pertama mungkin ke Ibu Nurliana dulu. Bagaimana sih Bu kondisi kasus pernikahan anak di Kabupaten Tanah Bumbu? Kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini sepertinya stagnan ya angkanya ya, masih di atas 100 gitu. Itu yang sangat-sangat menjadi perhatian kita, terutama kaitannya dengan prioritas program kita saat ini untuk menurunkan stunting ya. Kemarin pada waktu tahun 2021 memang terjadi peningkatan. Analisis kami sementara adalah karena mungkin COVID ya, imbas dari COVID. Tetapi setelah kita lihat perkembangannya tahun kemarin, tahun 2022 maupun tahun ini, sepertinya trennya masih tetap gitu ya, tetap masih akan di atas 100. Nah, fenomena ini yang memprihatinkan sekali, bagaimana penanggulangan stunting kita justru di hulunya gitu ya, upaya kita untuk pencegahan. Akankah nanti imbasnya melahirkan angka-angka stunting baru gitu. Nah, ini untuk tahun 2022 kita punya angka yang mengakses layanan konseling ya untuk permintaan dispensasi itu sudah 108 Pak. Nah, tahun 2023 ini sampai bulan Juli tadi sudah tercatat 62. Ini mungkin seperti 70 ini saat ini gitu. Nah, saya khawatir sampai akhir tahun mungkin nanti pecah telur lagi lebih dari 100 gitu. Nah, itu angka kita sekarang ya, sekitar 7% lah dari usia anak kita yang 16 sampai 18 tahun. Segitu angkanya Mbak. Jadi potensi untuk menyumbang stunting itu sangat besar. Oke, baik Bu. Jadi angka kita masih sekitar 100 per tahun ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, kemudian apa sih korelasinya pernikahan anak ini dengan stunting Bu, sehingga bisa menyebabkan berpotensi menyebabkan anak stunting baru? Dari hasil layanan konseling kita ya, kita punya Puspaga Mbak, Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana di Pusat Pembelajaran Keluarga ini kita melayani konseling calon pengantin usia anak.
Nah, kami tidak hanya melaksanakan konseling, memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, bagaimana menjadi orang tua, tetapi kami juga di Puspaga juga menggali, gitu ya, menggali latar belakang dari calon-calon pengantin ini. 17% rata-rata hamil. Artinya di usia anak mereka hamil, di mana alat reproduksinya kan belum matang ya Mbak. Nah, anak-anak yang hamil yang nanti anak melahirkan anak, itu potensi sekali untuk melahirkan anak stunting. Itu tadi kaitannya dengan organ reproduksinya yang namanya belum matang ya, sebetulnya belum mampu untuk membesarkan seorang manusia. Sementara anak tersebut juga si ibu anak ini kan perlu tumbuh dia. Ibu yang perlu tumbuh kemudian dibebani dengan harus membesarkan seorang anak. Bagaimana hal tersebut yang 16% ini tidak akan menyumbang stunting untuk kedepannya. Ini yang perlu kita perlu waspadai dan perlu gencar sekali kita kedepannya untuk melaksanakan pencegahan. Dan pencegahannya juga tidak bisa dilakukan oleh kami sendiri di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, tetapi tugas kita semua, gitu ya, semua stakeholder, semua yang ada hubungannya dengan penurunan stunting, di tim penurunan stunting itu berkewajiban sekali untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Belum lagi nanti urusan bagaimana kita mematuhi undang-undang itu ya. Ini saja sebetulnya kita sudah berupaya ya Mbak ya, kita sudah berupaya bagaimana anak-anak ini dengan masalah kehamilan di usia remaja gitu ya, untuk mereka bisa masih bisa bertahan hidup gitu. Kemudian kita mengharapkan mereka bisa melahirkan dengan selamat, kemudian anak yang dilahirkan juga harapannya ya tidak menyumbang stunting. Nah, ternyata pernikahan anak ini sangat berisiko sekali untuk menyebabkan stunting baru ya Bu ya, untuk menghasilkan stunting baru. Nah, saya lanjut ke Pak Ishak nih Pak. Setelah yang disampaikan Ibu tadi bahwa kita masih di angka lebih dari 100 per tahunnya untuk pernikahan anak. Nah, ini bagaimana sih pencegahannya dari Kemenak sendiri Pak? Ya, terima kasih. Nampaknya memang besar kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Di sana ada data pernikahan anak dan angka stunting yang masih cukup tinggi. Perlu saya jelaskan dulu tentang proses pernikahan, Mbak ya. Jadi sebenarnya pelaksanaan pernikahan itu merupakan salah satu tusinya Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh penghulu yang ada di KUA. Namun yang perlu kita batasi, kita garis bawahi di sini adalah tugas penghulu itu mencatat, kemudian memeriksa dan menerbitkan akta nikah sebagai legalitas perkawinan dari pasangan catin. Ya. Nah, kemudian di dalam melaksanakan tugas ini sering kita temui masalah yang krusial, kemudian perlu kita perhatikan bersama, kita atasi bersama, di mana masyarakat kita utamanya Muslim di dalam melaksanakan pernikahan itu ada dua yang mereka pedomani, mereka harus taati. Yang pertama adalah hukum fikih, yaitu hukum munakahat, di mana di sana yang dicantumkan tentang syarat dan rukun nikah yang tidak ada membatasi usia minimal daripada calon peserta nikah. Nah, kemudian kita ada
pemerintah menerbitkan undang-undang yang pertama kemarin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana ada batasan usia nikah bagi perempuan 16 tahun dan yang prianya adalah 19 tahun. Nah, kemudian ada perubahan, ini di umur disamaratakan, artinya sama-sama 19. Nah, salah satu upaya dari pemerintah, Kementerian Agama khususnya itu adanya pemberlakuan apa yang dikatakan dengan kompilasi hukum Islam, ya, kompilasi hukum Islam, di mana di pasal 4 situ dibunyikan bahwa pernikahan itu bisa dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan disesuai dengan undang-undang perkawinan itu sendiri. Nah, di sini kita perlu untuk memberikan suatu penekanan kepada masyarakat tentang undang-undang perkawinan itu sendiri. Usaha daripada upaya dari Kementerian Agama untuk melakukan pencegahan ini, pertama kita menekankan kepada pelaksana nikah, yaitu penghulu yang ada di Kementerian Agama agar konsisten dan mematuhi aturan undang-undang dalam melaksanakan pernikahan itu sendiri, ya. Artinya ya tidak akan memberikan kelonggaran, harus sesuai dengan peraturan dan undang-undangan ketika melaksanakan pernikahan. Nah, kemudian mengadakan sosialisasi kampanye tentang undang-undang perkawinan. Ini bisa dilakukan pada usia anak sekolah. Di sekolah sering kita lakukan sosialisasi itu dan itu terprogram di Kementerian Agama. Kemudian adanya Suscatin, ya, ini memberikan pembekalan kepada peserta catin baik pasca nikah maupun pranikah yang mungkin barangkali ibu sendiri pernah untuk menjadi narasumber dari kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, itu barangkali untuk. Oke, baik Pak. Tadi disebutkan bahwa batas usia menikah berdasarkan peraturan ini usia 19 tahun ya Pak? Betul. Kemudian jika ada kasus yang mengharuskan menikah di bawah usia 19 tahun ini bagaimana Pak? Ya, jika ada katakanlah menyalahi aturannya, melanggar aturan dari usia nikah, maka orang tua bisa diizinkan untuk meminta dispensasi. Tadi disampaikan oleh Ibu, permohonan dispensasi sangat tinggi tadi kelihatannya. Bisa meminta dispensasi ke Pengadilan Agama agar yang bersangkutan bisa dinikahkan. Nah, sebagai gambaran barangkali ini Ibu, ya, di beberapa bulan yang lalu, bahkan ada 1 bulan ini khususnya di Kecamatan Kusen Hilir yang terjadi, ada datanya di kami, itu ada kurang lebih 60 peristiwa nikah itu yang minta dispensasi itu 30. Jadi hampir 50% itu diberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama. Nah, ini barangkali yang masih perlu untuk kita pikirkan bersama. Ya, karena ini tadi mungkin ya penyebabnya itu adalah masyarakat kita yang masih fanatik dengan aturan munakahat tadi. Nah, mungkin Pengadilan Agama juga pertimbangannya itu sehingga dispensasi itu mudah untuk dikeluarkan. Nah, jadi di dalam dispensasi itu mungkin ya bukan mungkin ya, pasti pihak Pengadilan Agama mendengarkan suatu alasan-alasan yang bisa dipertimbangkan dari kedua belah pihak, baik orang tua pria maupun wanitanya. Gitu. Oke, baik Pak. Kita kembali ke Ibu Nurliana. Nah, setelah yang disampaikan Bapak tadi terkait dispensasi bahwa harus melewati dinas PPA gitu ya Bu ya. Nah, itu bagaimana sih proses pemberian izinnya ini Bu? Sebetulnya untuk penentu dispensasi itu dikabulkan atau tidak, itu kan prosesnya di pengadilan ya. Tugas kami adalah memberikan konseling, memberikan pemahaman anak maupun keluarganya, bagaimana nanti ke depannya kalau anak ini dinikahkan gitu, dampak apa yang akan mereka hadapi gitu kan. Kemudian kami juga tidak gampang sekali menyetujui mereka untuk menikah, dan tugas kami adalah hanya mengeluarkan berita acara, Mbak, berita acara bahwa mereka sudah dikasih konseling gitu. Dan di berita acara saat ini saya lebih tegas lagi gitu. Saya menulis disposisi bahwa pohon dipertimbangkan kembali untuk pemberian dispensasi. Bahkan saya menulis di di disposisi untuk
berita acara bahwa mohon ditunda untuk menikah. Karena hasil konseling ada yang bilang bahwa kami sudah cetak undangan, kami sudah tentukan jadwal untuk nikah. Kami para orang tua nggak bisa lagi jagain nih anak pacaran udah lama. Kami takut mereka nanti zina, gitu ya, Pak ya. Banyak sekali alasan. Mereka udah siap alasan dari rumah. Datang ke sini bahkan ngeyel gitu. Kita kasih konseling itu dia ngeyel. Nah, sehingga senjata pamungkas kami cuma di disposisi untuk berita acara ke pengadilan, mohon dipertimbangkan kembali untuk kepentingan terbaik anak, mohon ditunda. Sebetulnya mungkin kemarin-kemarin kami juga mengakui ada miss gitu ya, ada miskomunikasi dengan pengadilan. Setiap berita acara dianggap oleh pengadilan bahwa kami menyetujui untuk mereka dikabulkan dispensasi nikah. Padahal dengan berita acara itu kami ingin pengadilan agung meninjau kembali dan mempertimbangkan kembali untuk pemberian atau pengabulan dispensasi nikah. Lain halnya dengan yang 17% di awal saya sebutkan tadi sudah hamil. Itu yang saat ini kami tempuh seperti itu. Kemarin saya sempat juga sudah ada komunikasi dengan Ketua Pengadilan Agama bahwa angka kita udah meningkat nih Pak. Bagaimana upaya kita supaya ini kita menekan angka perkawinan usia anak ini, kita juga membantu penurunan program stuntingnya Tanah Bumbu gitu. Akhirnya beberapa waktu ini di pengadilan saya belum dapat informasi akhir bagaimana dari sekian 60 sekian itu permohonan dispensasi, berapa sudah yang dikabulkan gitu ya, berapa yang ditolak, saya belum dapat data terbaru. Ini mudah-mudahan nantinya kita bisa dapat data terbaru berapa yang mereka tolak dan berapa yang dikabulkan. Mungkin itu Mbak. Oke, baik Bu. Melihat tingginya permintaan dispensasi nikah di bawah usia ini Bu, apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan pada anak ini Bu? Kita sudah melakukan sosialisasi ya Mbak ya. Kita sosialisasi di sekolah, kita lewat organisasi perempuan, kemudian kita juga siaran ya di radio sama dengan Pak Ishak juga. Kemudian lagi melalui forum anak juga kita suarakan pencegahan perkawinan usia anak ini. Kan anak-anak di forum anak mereka punya dua peran ya, peran pelopor dan pelapor gitu. Dan mereka punya informasi akurat tentang teman-teman seusia dia yang menikah gitu ya. Nah, yang meminta dispensasi nikah itu sudah pasti tercatat di kita ya. Angkanya udah pasti gitu, dijamin valid ya. Nah, yang mengkhawatirkan saya justru yang menikah tidak tercatat gitu, yang mungkin kayak fenomena gunung es ya, lebih besar mungkin angkanya dibandingkan angka yang meminta dispensasi nikah. Tetapi dengan melihat angka dispensasi nikah yang cukup tinggi ini juga, mungkin kita bisa juga memandang sisi positifnya juga ya dari upaya kita untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ya Pak Ishak ya, bahwa ada pembatasan usia nikah ke 19 tahun ini menyebabkan mereka sekarang kan orang-orang udah pinter ya,
buka browsing Google bahwa undang-undang terbaru membatasi 19 tahun, tapi dia pelajarin lagi ada celahnya gitu. Ada celahnya di pasal 7 ya Pak ya? Kalau tidak salah pasal 7 boleh kita dispensasi. Nah, celah itu yang dipakai oleh mereka untuk minta dispensasi nikah. Jadi sebetulnya mereka pintar, dan karena pintar itu mereka pakai celah dispensasi. Oke, baik Bu. Kita beralih ke Pak Ishak. Melihat fenomena yang disampaikan Ibu nih Pak, ternyata yang tercatat itu sampai dengan bulan Juli ya Bu ya, itu sudah 60-an. Bagaimana yang tidak tercatat? Nah, bagaimana sih Pak kira-kira kita bisa memanfaatkan peran tokoh agama Pak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah pernikahan usia anak ini Pak? Iya, baik. Jadi untuk disinilah mungkin juga salah satu problem kita ya. Jadi untuk memerankan tokoh agama, ya pertama kalau misalnya tokoh agama katakanlah kiai ketika ceramah tentang pernikahan, itu otomatis kitab yang digunakan. Kalau kitab yang digunakan tadi lari ke hukum fikih munakahat. Nah, tapi kita tidak henti-hentinya, kita tetap berusaha melalui tokoh agama, para kiai, para mubalik, dan di sini juga ada penyuluh kami yang ada di KUA. Jadi kita punya penyuluh honor itu ada 54 orang, kemudian ada yang ASN itu 5 orang. Nah, ini kita memohon bantuan kepada beliau-beliau para tokoh agama untuk bisa sama-sama kita membina masyarakat, mengkampanyekan, mensosialisasikan tentang pernikahan, tentang usia nikah anak ini yang kita lihat itu punya dampak yang sangat besar terutama untuk masalah kesehatan dan stuntingnya. Oke Pak, sejauh ini untuk peran pencegahan stunting khususnya Pak, apakah sudah ada kerjasama dengan SKPD lain, kemudian sektor lain Pak? Ya, kami dari Kementerian Agama selalu berusaha untuk meningkatkan hubungan baik lintas sektor dengan Dinas KB juga yang sering kita minta bantuan untuk memberikan suatu pencerahan. Kemudian dengan Dinas Kesehatan itu juga pasti, dan untuk di Dinas Dukcapil juga ya, karena sekarang kita punya aplikasi Kamu Jodohku, Kamu Jodohku ya. Dan di sini ketika ada permohonan nikah dari masyarakat atau peserta Catin itu sudah ketika kita klik niknya itu sudah ketahuan ini bisa dinikahkan atau tidak. Kalau misalnya dia belum cukup usia, masih usia anak, otomatis dia tidak akan muncul dan tidak bisa dinikahkan. Nah gitu. Kemudian ada hal positif lain dari hubungan kami dengan Dinas Dukcapil, ketika sudah bisa dilaksanakan pernikahan, itu status juga akan sekaligus berubah. Jadi masyarakat tidak lagi akan berurusan tentang KTP, kartu keluarga, dia akan otomatis sudah diterbitkan oleh Dukcapil sendiri. Oke, baik. Yang terakhir ini Bapak Ibu, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk mencegah pernikahan pada anak, menunda pernikahan, khususnya dari bidang PPA sendiri seperti apa Bu? Silahkan. Harapan kami, karena PPA pengen supaya anak-anak kita di tanah bumbu terpenuhi hak-hak mereka, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal ya. Tentu saja mereka juga perlu dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang memadai gitu ya, untuk membekali mereka supaya mereka bisa bersaing. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang tentu harus dipenuhi oleh kita semua para orang tua. Bagaimana kita menyiapkan generasi kita ke depan untuk menuju generasi emas. Kalau upaya kita saat ini untuk mencegah stunting dari hulu gitu ya, tidak kita optimalkan gitu ya. Kemudian kami juga dari dinas kami
minta supaya kita semua sektor mari bergandeng tangan. Kita penuhi hak anak kita untuk tumbuh berkembang secara optimal dengan memaksimalkan upaya kita mematuhi undang-undang perkawinan, maksimalkan sosialisasi kita tentang bagaimana kesehatan reproduksi, kemudian dampak apa yang akan terjadi kalau kita menikahkan anak-anak kita di usia anak, dampak fisiknya, dampak psikologisnya, kemudian dampak sosial dan ekonominya ke depan. Jangan sampai angka perkawinan kita, usia anak kita meningkat, nantinya kita akan tidak akan bisa memutus mata rantai kemiskinan di kabupaten kita. Mungkin itu ya penekanan yang bisa kami sampaikan dari PP. Harapan kami seperti itu. Mari gandeng tangan semua, para orang tua, stakeholder, kita penuhi hak-hak anak kita. Baik, selanjutnya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Kementerian Agama Kabupaten Panangabu. Baik, mungkin begini ya, apa yang disampaikan oleh Ibu tadi kurang lebih, namun di sini kita lebih menekankan kepada pemahaman masyarakat terhadap pernikahan usia anak ya. Perlu kita cermati, memang di dalam hukum fikih tidak ada batasan minimal, tapi kita harus melihat kepada dampak daripada, kata Ibu tadi, dampak sosiologis, kemudian pelanggaran hukum, psikologis dan sebagainya. Yang lebih kita tekankan di sini adalah mari kita pahami ya tentang mudarat. Nah, tentang manfaat dan mudaratnya daripada pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Dan ada bahkan sebagian ulama ya, yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini atau usia anak itu dianggap makruh. Ya, dianggap makruh karena yang mengakibatkan banyak dampak. Nah, banyak masalah. Tadi ada ya, ini sesuai dengan apa yang ada teori yang pernah kita baca. Jadi perlu masyarakat ketahui, apabila masyarakat kita dipaksakan untuk usia nikah dini atau usia anak, itu akan mengakibatkan ada dua beban yang harus ditanggung. Sementara misalnya sang ibu masih memerlukan perkembangan, sementara menanggung anak yang juga memerlukan perkembangan, kata Ibu tadi, ini akan memacu tumbuhnya stunting ya, itu. Dan mungkin yang lainnya juga akan turut menyertai itu ya, ada kelahiran anak tidak normal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama, saya mengajak kepada kita semua, baik penyuluh, KUA, para tokoh agama, bantu kami dari Kementerian Agama untuk bisa semakin mensosialisasikan, kemudian mengkampanyekan tentang pernikahan ini, hukum pernikahan, undang-undang pernikahan yang bagaimana harus kita laksanakan agar kedepannya kita masyarakat kita akan lebih baik lagi. Baik, demikian adalah bincang-bincang kita terkait stunting, yakni mencegah pernikahan pada usia anak. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Demikian adalah talk show kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.